Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, bagaimana kabarnya? Semoga sehat dan bahagia selalu. Perkenankanlah kami, tim ceria, reflektif, action akan mendemonstrasikan coaching untuk supervisi akademik. Bersama kami, saya sendiri, Ibu Fatihatul Wahyuti dari UPT SD Negeri 1 Gresik. Kali ini akan berperan sebagai observer. Dan teman kami, Nur Aini Octavia, akan berperan sebagai coach. Dan Ibu Sri Narti, kali ini akan berperan sebagai coachee. Oke, sebelum kita melanjutkan percakapan kali ini, yang perlu kita perhatikan pada saat bercakap nanti, kita akan memakai alur tirta. Yang pertama menyampaikan tujuan, selanjutnya mengidentifikasi, terus merencanakan aksinya, dan yang terakhir adalah tanggung jawab. Oke, sebelum kita lanjutkan, saya sebagai observer nanti akan bertanya sedikit kepada Ibu Nur Aini Octavia sebagai coach. Ada beberapa pertanyaan yang nantinya berkaitan dengan coaching yang akan di coach sama Bu Nur Aini. Siap. Ya, Siap Bu Ica. Oke, Bu Nur Aini Octavia, sebelum nanti jenengan sebagai coach ada beberapa pertanyaan yang ingin saya sampaikan. Yang pertama nanti kompetensi apa coaching yang ingin Anda kembangkan? Oke, terima kasih untuk kesempatannya Bu Ica. Alhamdulillah di pagi hari ini saya berkesempatan untuk menjadi coach bagi Bu Sri Narti yang akan menjadi coach pada pagi hari ini. Untuk kompetensi coaching yang ingin saya kembangkan di sini, yang pertama adalah presence atau kehadiran penuh. Terus kemudian mendengarkan aktif dari apa yang dikeluhkan nanti oleh coach, dan juga mengajukan pertanyaan yang berbobot atau pertanyaan pemantik yang bisa membantu coach dalam menyelesaikan permasalahannya. Oke Bu Fia, bagus ya. Untuk selanjutnya, bagian kompetensi yang mana secara spesifik yang ingin Anda kembangkan atau nanti yang kami observasi? Nah, untuk kompetensi yang secara spesifik yang ingin saya kembangkan, utamanya di sini adalah tentang bagaimana mengajukan pertanyaan yang berbobot. Karena dari pertanyaan yang berbobot itu nanti akan bisa membantu coach dalam menemukan potensi-potensi yang ada dalam dirinya serta solusi yang nanti diharapkan bisa hadir. Oke Bu Fia, yang diambil adalah mengajukan pertanyaan berbobot. Nah, dari yang Anda pilih tadi kompetensi mengajukan pertanyaan berbobot, indikator ketercapaian apa dari tujuan pengembangan yang Anda inginkan? Nah, indikator ketercapaiannya adalah melalui pertanyaan-pertanyaan pemancing itu tadi, harapannya Bu Sri Narti bisa menemukan solusi dari permasalahannya. Jadi di sini saya sebagai coach membantu beliau agar beliau mengenali potensi, dari sana nanti bisa menemukan solusi. Oke, Satavia, udah bagus ya, luar biasa. Oke, kita lanjut. Coach, nama coachnya sudah siap ya? Siap, insya Allah. Oke, nanti saya sebagai observer akan mencatat dari pengamatan atau yang sudah Anda lakukan nanti. Oke, silahkan. Ya. Assalamualaikum Bu Fia. Waalaikumsalam Bu Sri Narti. Iya. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat. Bu Sri Narti pripun kabarnya hari Iya, ini? alhamdulillah sehat juga. Kelihatannya Bu Fia hari ini perasaannya ini ya berbunga-bunga ya, kelihatan bahagia wajahnya ya. Alhamdulillah, insya Allah bahagia Bu Sri Narti. Iya. Hari ini ada waktu Bu Fia? Ada yang bisa saya bantu? Iya, ini mau curhat sedikit. Oh Pada Bu Fia, iya, ya. boleh Bu Sri Narti. Iya, ini Bu Fia. Selama saya mengajar ini masih ada ini apa ganjalan atau masalah yang saya hadapi terkait dengan perkembangan kompetensi anak-anak dalam hal menulis. Itu Bu Fia. Oh, jadi untuk tujuan pembicaraan kita pada pagi hari ini berkaitan dengan meningkatkan kompetensi menulis anak-anak seperti Ya. itu, nggih. Nah, kira-kira tujuannya nanti dari pembicaraan ini apa Bu Sri Narti? Iya, tujuannya setelah kita sharing ini, saya bisa menemukan solusi dari permasalahan yang saya hadapi sekarang.
terkait kompetensi Iya, menulis terkait siswa. kompetensi. Oke. Kalau untuk ukuran keberhasilan dari pertemuan kita hari ini, kira-kira apa Bu Sri Narti? Ya, ukuran keberhasilannya itu jika anak-anak sudah mampu menulis dengan baik, seperti itu. Nah, setelah dia mampu menulis baik, maka anak-anak bisa berkarya lebih baik lagi, seperti itu, Sofia. Oke, siap. Dengan tujuan pertemuan itu tadi terkait meningkatkan kompetensi anak-anak dan juga Bu Sri Narti sudah menetapkan ukurannya tadi ya, agar anak-anak itu bisa menulis dengan baik, membuat karya seperti itu, nggih. Nah, coba sekarang kita identifikasi bersama ya Bu Narti. Kira-kira seperti apa sih kekuatan yang dimiliki oleh Bu Narti agar tujuan itu bisa terwujud? Bagaimana situasinya saat ini? Iya, kalau dari saya sendiri ya, kekuatan saya karena saya adalah pengampu langsung ya, mengajar langsung ya, jadi saya lebih mudah untuk menyentuh anak-anak atau memberikan edukasi dan memberikan keterampilan untuk menulis, itu yang pertama. Yang kedua, saya juga dapat dukungan dari kepala sekolah ya. Pada waktu saya sekarang ini posisi saya ada di ketua dari KKG di situ KKG Mapel Bahasa Indonesia. Jadi saya bisa langsung berkoordinasi sesama dengan guru sejawat yang mengampu di situ tematik ya Mapel Bahasa Indonesia, seperti itu. Selain itu juga karena saya suka menulis ya, saya kepingin menularkan keterampilan saya kepada anak-anak untuk agar bisa menulis. Sekaligus saya sebagai sosialisator program literasi nasional, jadi di mana di situ programnya adalah gerakan sekolah menulis buku nasional. Jadi saya harus bagaimana ini anak-anak agar bisa untuk menulis itu ya, menulis buku seperti itu. Wah, luar biasa sekali ya kekuatan yang dimiliki Bu Narti ini. Nah, kira-kira dari kekuatan yang tadi sudah Bu Narti jabarkan itu, dari skala 1 sampai 10, posisi Bu Narti sekarang ini ada di level yang mana? Ya, kalau level itu kira-kira masih di 7, Bu Fia. Itu. Dari 1 sampai 10 itu saya masih di 7. Sudah di 7 itu berarti sudah lebih dari separuh ya Bu Sri Narti. Perkembangannya insya Allah sudah baik. Nah, nanti harapannya dari angka 7 ini bisa naik ke level berapa kira-kira Bu Narti? Iya, kalau levelnya itu harapan saya ya Bu Fia ya, untuk kedepannya itu level 9. Insya Allah dengan kekuatan yang Bu Narti miliki tadi ya. Nah, untuk peluang nih atau kemungkinan apa yang bisa Bu Narti ambil agar tujuan ini tadi bisa tercapai terkait peningkatan kompetensi menulis yang anak-anak itu tadi? Ya, peluangnya saya lebih mudah untuk mengajari anak-anak karena saya langsung pengampu gurunya, seperti itu. Terus dengan KKG itu ya, dan KKG itu karena KKG itu pertemuan langsung dengan guru-guru, maka kita bisa berkoordinasi, bisa evaluasi untuk kedepannya bagaimana untuk meningkatkan kualitas dari anak-anak menulis itu tadi. Gitu. Oke, nah dari kekuatan, kemudian skala 7 tadi ya Bu Narti, terus kemudian peluangnya yang dimiliki oleh Bu Narti. Nah, kira-kira dari semua yang kekuatan yang sudah Bu Narti miliki itu tadi, apakah masih ada hambatan? Ya, kalau hambatan itu pasti ada ya. Jadi hambatannya itu kalau dari anak-anak ya, itu hambatannya adalah anak-anak itu merasa sulit untuk menulis karena anak-anak belum terbiasa untuk habit membaca atau kebiasaan membaca. Nah, itu yang akan saya bangun awal dulu sebelum anak-anak bisa menulis, itu bagaimana anak-anak memiliki budaya atau kebiasaan untuk bisa mampu membaca dengan baik, sehingga dengan membaca itu memperkaya kosakata sehingga anak mudah untuk menulis. Itu. Nah, Bu Narti sudah bisa mengidentifikasi kekuatan dan juga hambatannya. Nah, apa ini kira-kira solusi yang bisa Bu Narti lakukan supaya hambatan-hambatan yang ada itu tadi bisa diminimalisir? Ya, solusinya adalah bagaimana anak-anak itu awalnya ya dari tadi ya itu bisa memiliki kebiasaan untuk membaca. Kita kasih program atau kegiatan jadwal untuk mengunjungi perpustakaan, itu 1 minggu sekali, itu wajib.
Setelah itu adanya pojok kelas atau pojok baca kelas ya, jadi memudahkan anak untuk membaca. Dan adanya schedule atau program kerja untuk keterampilan menulis. Jadi langsung di situ nanti tim dari KKG atau guru pengampu itu memberikan edukasi atau keterampilan kepada anak-anak bagaimana bisa menulis dengan baik seperti itu. Oke, solusinya tadi sudah ketemu nggih dari Bu Srinarti, ada beberapa tadi mulai dari mengaktifkan keperpustakaan, pojok baca, juga mengajak guru-guru tadi nggih terkait dengan literasinya anak-anak. Nah, sekarang kita menuju ke rencana aksinya Bu Srinarti. Dari solusi yang dipaparkan tadi, kira-kira rencana aksinya nanti akan bagaimana? Ya, jadi rencananya yang pertama itu kita bikin itu tadi ya, schedule tadi ya, schedule untuk apa? Untuk anak-anak ke perpustakaan tadi. Terus rencana yang kedua yaitu membuat program pembinaan untuk menulis itu ya. Terus kita bikin klub menulis namanya writing club, di mana dengan klub-klub itu per kelompok-kelompok itu akan lebih mudah untuk mengajari anak-anak seperti itu. Dari rencana aksi yang sudah dipaparkan ya oleh Bu Srinarti, ada beberapa tadi, ada saya dengar ada klub, terus kemudian ada membuat schedule, dan juga kelompok-kelompok kecil itu tadi ya untuk anak-anak. Nah, dari semua itu adakah prioritasnya, mana yang lebih didahulukan untuk diwujudkan dalam rencana aksi? Ya, yang lebih prioritasnya adalah membuat schedule program untuk pembinaan keterampilan anak menulis itu diprioritaskan dulu, karena dengan keterampilan itu maka akan lebih mudah untuk anak-anak belajar atau mengasah keterampilan untuk menulis. Oke, untuk ini ya pembinaan anak-anak nih, buat schedule. Untuk terkait dengan pembuatan schedule itu tadi yang diprioritaskan, ada strateginya mungkin dari Bu Srinarti? Ya, strateginya yaitu strateginya bagaimana? Strateginya yang pertama adalah kita bersama berkolaborasi ya dengan guru pengampu mapel itu ya, membuat jadwalnya itu adalah sebelum pelajaran. Jadi di situ setelah doa itu langsung diikuti dengan literasi itu ya. Jadi ada waktu 30 menit itu pembinaan setiap hari untuk belajar literasi, karena dengan lebih intensif ya, kita akan lebih mudah untuk mengajari atau untuk anak-anak. Luar biasa ya, strateginya adalah pembinaan intensif kepada anak-anak terkait kompetensi menulisnya. Untuk jangka waktunya sendiri diprediksikan mulai kapan Bu Narti? Iya, kalau mulai kapan bisa sudah kita mau mulai ya, seperti itu ya, karena kita sudah punya rencana ya. Jadi rencana itu lebih cepat dilakukan, lebih baik seperti itu ya. Nah, jangka waktunya itu sekitar 1-3 bulan. 1-3 bulan nih untuk mewujudkan rencana aksi ini tadi. Dari rencana aksi yang sudah dipaparkan Bu Narti tadi, untuk ukuran keberhasilan rencana aksinya Bu Narti ini apa? Ukuran keberhasilan jika anak-anak itu sudah mampu untuk menulis ya, bisa menulis dengan bagus. Terus yang kedua adalah memiliki habit juga ya, sebelum menulis anak-anak harus memiliki habit membaca ya, dan anak-anak bisa berkarya, dan karya itu nanti akan dibukukan menjadi buku gitu ya, buku antologi gitu ya, antologi karya dari siswa, sehingga anak-anak akan menumbuhkan percaya diri bahwa selama ini yang tadi mindsetnya bahwa menulis itu sulit, ternyata itu mudah karena dia sudah membuktikan bahwa dia bisa berkarya. Seperti itu. Goalsnya ini berarti terbitnya buku karya siswa. Ya, okay. Wah, luar biasa sekali nih. Nah, terkait rencana aksinya tadi sudah luar biasa nih. Apa ini komitmen Bu Srinarti supaya rencana aksinya ini bisa berjalan dengan baik dan bisa mencapai tujuan yang diinginkan Bu Narti tadi? Iya, komitmen pertama itu dari diri ya, mungkin aja dari komitmen bagaimana bisa melaksanakan
rencana yang sudah tadi, yang sudah yang sudah dicanangkan atau yang sudah dibuat seperti itu ya. Jadi komitmennya melaksanakan rencana dengan sebaik-baiknya, berkolaborasi ya tadi ya, berkolaborasi, dan juga tidak kalau pentingnya kita juga ini ada dukungan dari dari sekolah atau pimpinan sekolah seperti itu. Oke, komitmennya luar biasa nih karena dimulai dari diri sendiri dulu, baru kita meresonansikan ke lingkungan yang ada di sekitar kita. Nah, terkait dari komitmen itu tadi, siapa saja Bu Sri Narti yang bisa membantu Bu Sri Narti atau memberikan dukungan dalam hal ini untuk mencapai tujuan? Ya, komitmen pertama dari diri ya, dari diri kita sendiri ya awalnya, karena kita kalau melakukan sesuatu kita harus menjadi pionir atau menjadikan contoh seperti itu ya. Pertama dari diri, yang kedua adalah adanya ini dari teman sejawat, kolaborasi termasuk guru ya dan siswa, termasuk juga di situ pimpinan sekolah seperti itu. Wah, luar biasa sekali nih ya Bu Narti. Nah, dari obrolan kita pada pagi hari ini ya Bu Narti, untuk tindak lanjut selanjutnya kira-kira apa yang akan Bu Narti lakukan? Tindak lanjutnya adalah melaksanakan rencana tadi ya dalam waktu 1 sampai 3 bulan gitu ya. Tindak lanjutnya kita akan melakukan sesuai dengan rencananya seperti itu, dan kita akan mengevaluasi setelah itu apakah tercapai sesuai dengan yang kita harapkan itu tadi. Alhamdulillah, luar biasa sekali ya yang sudah dilakukan oleh Bu Narti. Insya Allah dari apa yang kita obrolkan pada pagi hari ini, Bu Narti sudah bisa menemukan sendiri nih solusi terbaik dari kekuatan yang dimiliki Bu Narti, kesempatannya, komitmen bagaimana, serta siapa saja yang bisa mendukung ini ya Bu Narti ya. Nah, mudah-mudahan nanti dari rencana aksi yang sudah disusun oleh Bu Narti beserta dengan tanggung jawabnya bisa dilaksanakan dengan baik ya Bu Narti. Terima kasih Bu Fia ya, dengan sharingnya hari ini saya bisa menemukan solusi dari permasalahan yang saya hadapi. Saya bisa bagaimana meningkatkan kompetensi anak-anak dalam menulis. Bu Fia, bagi-bagi pengalaman dong. Pernah nggak mengalami permasalahan seperti saya? Oh, pengalaman kami ya, terutama di dunia tulis menulis seperti itu ya Bu, untuk meningkatkan kompetensi menulisnya anak-anak. Kalau di kami itu setiap tahun kami itu ada program menulis buku. Nah, hampir sama sebenarnya kayak Bu Sri Narti. Nah, menulis bukunya kami itu sudah dimulai dari awal semester, sehingga ketika awal anak-anak itu sudah mulai mencicil untuk membaca, memperkaya wawasan seperti itu, B. Terus kemudian dari sana anak-anak digiring untuk menulis. Nah, menulisnya ini ada 2 jenis Bu, kalau di kami menulis dalam bahasa Inggris dan menulis dalam bahasa Indonesia. Jadi tidak hanya tulisan tangan, juga ada ketikan seperti itu. Jadi jenis tulisannya anak-anak itu ada 2. Sehingga setiap tahun alhamdulillah lahirlah karya anak-anak itu di dunia tulis menulis atau di dunia literasi. Mungkin itu sih Bu pengalaman saya itu. Jadi ketika menulis itu tadi bisa diawalkan atau lebih awalkan pada semester 1 seperti itu sudah mulai. Jadi anak-anak terbiasa untuk menulis. Seperti itu Bu Sri Narti. Ya, hebat ya Bu Fia ya, murid-muridnya ya. Terima kasih Bu Sri Narti. Sama-sama Bu Fia. Semoga nanti rencana aksinya bisa berjalan dengan lancar. Amin. Sukses untuk Bu Narti. Terima kasih. Oke, hebat, tepuk tangan dong dari semua. Oke, dari pengamatan yang sudah saya amati antara coach dan coachee, asik sekali ya, asik sekali. Jadi akhirnya coachee sudah menemukan solusinya dari permasalahan yang dihadapi, dan coach tentunya mengarahkan dan menuntun coachee untuk menemukan masalahnya. Hebat, luar biasa. Oke, Bu Fia, Anda kan sebagai coach, ini ada beberapa pertanyaan sih yang ingin saya sampaikan. Nah, pada saat Anda melakukan coaching yang menjadi indikator ketercapaian pengembangan apa yang Anda inginkan tadi, yang sudah Anda kembangkan tadi? Oke, untuk kegiatan coaching pada pagi hari ini dengan Bu Sri Narti, tentunya yang pertama saya menggunakan alur Tirta, ya. Ada tujuan, kemudian mengidentifikasi apa yang ada, kekuatan,
Terus habis itu kita melakukan rencana aksi atau menyusun rencana aksi, terus kemudian tanggung jawab atau komitmennya seperti apa. Untuk kompetensi yang ada pada diri saya yang dikembangkan dalam proses coaching ini, tadi ada presence, kehadiran penuh, kemudian mendengarkan aktif, dan juga mengajukan pertanyaan yang berbobot. Oke, Bu Pia, bagus sekali ya. Jadi dari catatan hasil yang sudah saya tulis, yang saya sudah amati dari coach dan coach tadi, bahwasanya coach ini tadi sesuai dengan apa yang dia tanyakan, dia juga tidak menggurui dan juga tidak berasumsi apa yang disampaikan oleh coach, sehingga coach ini mendukung sekali, mendukung penuh apa yang tadi ditemukan solusinya dari coaching, gitu ya Bu Fia. Terus setelah itu apalagi nih kompetensi yang ingin dikembangkan oleh Bu Fia untuk melakukan coaching yang barusan dilakukan tadi? Apalagi yang ingin dikembangkan selain tadi proses mendengarkan dengan aktif dan juga mengajukan pertanyaan? Oke, untuk kompetensi yang ingin saya asah kembali atau kembangkan kembali ini terkait mendengarkan aktif, karena dari sana saya bisa memperoleh banyak informasi dari yang sudah dikeluhkan oleh coaching. Nah, itu bisa menjadi suatu pengalaman yang sangat berharga bagi saya. Oke, semuanya terima kasih ya untuk coach dan coaching. Kita bisa sharing bersama sini, bisa diskusi bersama, akhirnya kita bisa bertukar pikiran dan menambah ilmu dan juga menambah keluarga silaturahim kita. Terima kasih atas perhatiannya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tim ceria, keren.